Shalom. Shalom. Sukacita surga memenuhi kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan di seluruh dunia sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan berbahagialah kita juga yang sedang memperingati kenaikannya. Dia naik ke sorga dan akan datang kembali. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Tetapi kita akan baca sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-3 mulai. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah setia bersaksi, setia memberitakan Injil, setia berbicara tentang kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah itu akan membumi, akan semakin meluas, akan diketahui oleh banyak orang. Kesetiaan kita ketika kita berbicara tentang Injil adalah membawa keberuntungan bagi dunia, karena dunia membutuhkan Injil kerajaan Allah. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Dan jantungnya Tuhan, kerinduan Tuhan, hatinya Tuhan sejak awal penciptaan sampai ke kitab Wahyu, Bapak Ibu, selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Kalau saya belajar tentang Kejadian, bagaimana pertama sekali Allah menciptakan langit dan bumi, ada satu tempat yang istimewa yang Tuhan ciptakan, yaitu Taman Eden. Dan itu adalah taman yang diciptakan oleh Allah untuk tempat manusia. Kalau hari-hari ini ataupun mungkin dalam sebuah kerajaan saudara, tidak mungkin orang biasa memiliki taman
yang luas untuk tempat bersantai atau tempat melakukan sesuatu yang membuat dia senang. Biasanya orang-orang yang punya taman itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya mungkin, atau kerajaan. Seorang raja punya taman yang indah, taman yang bisa seperti bungalow atau lain sebagainya. Tuhan awalnya adalah menciptakan taman Eden untuk manusia, supaya manusia itu menempatkan dirinya untuk mengolah, untuk tinggal dan juga menikmati isi taman itu. Dan itu adalah kerinduan Tuhan. Tetapi oleh karena manusia mengambil sikap yang berbeda, lebih setia kepada suara isi hatinya yang dikuasai oleh iblis, tergoda dengan iblis yang menggoda dia, maka dia harus dikeluarkan dari taman itu. Sehingga Allah berjanji kembali bahwa dia akan mengembalikan taman yang indah itu kembali dengan kehadiran Yesus Kristus. Saudara, tujuan Allah utama adalah supaya dunia mengenal kasih, dunia mengenal kerajaannya. Karena taman Eden itu adalah sebuah bukti kerajaan Allah yang indah, yang akan diberikan kepada setiap orang, yang akan menjadi tempat bagi setiap orang. Dan itu juga yang terus dikerjakan oleh Tuhan, sampai dia memanggil Abraham, memanggil keturunan Israel, supaya bangsa Israel, keturunan Abraham itu bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan mereka mengenal Tuhan yang disembah oleh Abraham. Tetapi mereka gagal sampai Yesus datang. Sejak awal kita lihat pelayanan Yesus di muka bumi, selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Mulai dari kitab Markus, saudara, Yesus sudah berkata bahwa kerajaan Allah akan ditegakkan kembali. Kerajaan Allah, kerajaan Allah. Itu sebabnya tema pagi hari ini adalah setia bersaksi, maka kerajaan Allah akan semakin membumi. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah tugas kita. Dalam ayat yang ke-8 yang sudah kita baca tadi, kita akan baca kembali. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, fokus pelayanan Yesus selama di muka bumi ini, selama di dunia, adalah tentang kerajaan Allah. Dari awal penciptaan yang saya sudah katakan tadi sampai kitab Wahyu berbicara tentang kerajaan Allah. Sehingga pelayanan Yesus dari awal itu sampai akhir selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang ingin dinikmati, yang ingin diberikan kepada umatnya. Dan biarlah kita juga memperhatikan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang diungkapkan oleh Yesus. Ayat yang ketiga itu, saudara, kita sudah membahas minggu yang lalu. Dan bagaimana ketika Yesus sudah bangkit, dia masih memakai kesempatan 40 hari bersama dengan muridnya. Berbicara tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Supaya mereka diteguhkan, dikuatkan, diingatkan kembali apa yang sudah dilakukannya selama 3,5 tahun bersama murid-muridnya, bahwa benar-benar kerajaan Allah itu ada. Dan ayat yang ke-6, saudara, mereka juga masih tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Para murid itu masih gagal fokus tentang kerajaan Allah. Mereka masih berpikir bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan politis Israel. Mereka ingin terbebas dari penjajah Romawi pada zaman itu. Mereka ingin dilepaskan dari penjajah yang menindas mereka. Dan akhirnya Yesus mengalihkan fokus itu kepada sebuah misi secara universal, misi global. Yesus mengalihkan perhatian mereka bahwa kehadiran Yesus bukan untuk kerajaan semata, untuk bagi Israel saja, tetapi bagi dunia. Dan itu dilanjutkan di ayat yang selanjutnya, saudara. Nah, saudara, misi itu adalah
kerajaan Allah yang membumi. Kerajaan Allah yang membumi. Kerajaan Allah yang diperluas sampai dunia tahu, sampai ke ujung bumi dikatakan. Makanya setiap doa-doa puasa kita, setiap Jumat doa puasa dan juga malamnya juga kita doa malam saudara, setiap minggu selalu ada doa-doa untuk bangsa-bangsa. Tujuan kita adalah supaya setiap bangsa, setiap suku, bahasa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, karena itu adalah kerinduan terdalam Tuhan, isi hatinya Tuhan Yesus. Jadi misi itu adalah agar kerajaan Allah membumi, agar kerajaan Allah tidak hanya di awan-awan saja, tidak hanya di dalam gereja saja, tidak hanya dibungkus dalam satu kesatuan orang-orang percaya saja, tetapi itu harus keluar. Bahwa pemerintahan Allah yang penuh kasih itu, yang adil itu, dan yang benar itu bukan hanya dinyatakan di dalam diri orang percaya, tetapi itu dirasakan kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, memiliki tanggung jawab yang besar menjadi saksi-saksi Kristus untuk menyampaikan, menyalurkan isi kerajaan Allah itu. Saudaraku, menjadi saksi yang setia di tengah dunia yang begitu acuh tak acuh tentang iman Kristen, tentang keselamatan, bahkan memusuhi. Itu adalah tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana gereja bisa menjadi saksi yang setia? Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi saksi yang setia? Sebagaimana Yesus Tuhan itu sendiri yang sudah berkata bahwa amanat agung itu sangat penting. Amanat agung itu bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk para pekerja gereja, tapi kepada setiap orang yang percaya. Saudara, kita akan bahas apa yang Tuhan mau dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1, khususnya ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Hal yang pertama kita lihat di sana bahwa bagaimana kita bisa menjadi saksi yang setia, menjadi berkat, menjadi orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Yesus berkata, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Kita akan baca kembali ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, saudara. Dikatakan di sana, pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, untuk menjadi saksi, untuk bisa menjadi berkat, maka kita harus membangun pondasi yang kuat terlebih dahulu. Jangan meninggalkan Yerusalem, tapi nantikan janji Bapa dulu. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Seseorang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus sangat sulit untuk bersaksi, tidak berani bersaksi. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, perbedaannya kita lihat ketika di dalam diri Petrus sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, pengecut, kemudian gampang berubah. Pagi dikatakan tahu, sorenya dikatakan tempe. Jadi berubah-ubah. Dia berjanji setia hari ini, besoknya dia tidak setia. Dia berjanji dia akan taat, sorenya dia tidak taat. Dia berkata dia setia kepada Tuhan, tetapi tindakannya berbeda. Itulah orang yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus? Hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada rasa takut.
fondasi imannya kuat, dasar imannya kuat. Jadi sebelum kita menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan, pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa itu? Apa maksudnya tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa? Saudara, ketaatan untuk menunggu waktu dan instruksi Tuhan adalah dasar atau pondasi yang kuat untuk menjadi saksi, bukan berjalan dengan inisiatif sendiri. Seseorang yang bisa menjadi berkat, dia harus menunggu perintah Tuhan lewat doa, lewat penyembahan, lewat baca firman, menanti-nanti Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang-orang yang menanti-nanti Tuhan tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah letih, tetapi mereka akan menerima kekuatan, mereka akan menerima sukacita, mereka akan menerima anugerah yang lebih lagi, saudara. Jadi di dalam ayat 4 itu dikatakan, jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi nantikanlah janji Bapa, bahwa Bapa akan mengirimkan, aku akan meminta kepada Bapa supaya dia mengirimkan seorang penolong bagimu. Jadi mereka harus taat, menunggu waktunya Tuhan, menunggu instruksinya Tuhan. Mereka harus taat terlebih dahulu kepada perkataan Tuhan. Jadi tidak berjalan sendiri, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka harus diisi oleh kekuatan, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara, saksi yang setia adalah saksi yang berakar pada persekutuan dengan Yesus. Punya hubungan yang baik dengan Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke surga, saudara, para murid dan orang-orang banyak yang sekitar 500 dikatakan melihat, mereka terbelalak dan tetap melihat ke atas. Sampai ada 2 malaikat yang berpakaian putih menegur mereka. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan tadi, hai kamu orang-orang Galilea. Kenapa hanya kata Galilea dikatakan? Tidak dikatakan hai kamu semua orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tapi dikatakan hai kamu orang-orang Galilea. Ada banyak penafsir berkata arti Galilea. Tapi salah satunya yang saya ambil adalah bahwa kata Galilea adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang sederhana. Bukan orang-orang yang hebat. Tapi orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang membutuhkan kekuatan. Orang-orang yang sedang punya masalah. Orang-orang yang sedang tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Dan membutuhkan seorang penolong. Hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat terus-menerus ke langit? Yesus yang sudah naik ke surga yang kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri juga akan datang kembali seperti itu. Dan kamu harus pergi ke tempat di mana yang sudah Tuhan tunjukkan, yaitu ke loteng, ke rumah di Yerusalem. Pergi ke sana dan berdiam diri di sana. Nantikan apa yang Tuhan instruksikan di sana, apa yang Tuhan mau lakukan di sana. Nah, saudaraku, dikatakan di sana bahwa saksi yang setia adalah saksi yang berakar pada persekutuan dengan Yesus. Mereka harus bersekutu dengan Yesus terlebih dahulu. Mereka berkumpul bersama-sama, membangun hubungan bersama-sama. Mereka harus sehati, sepikir, seia, sekata di dalam persekutuan itu. Dan juga tetap melekat dengan Yesus. Seperti pohon anggur dan ranting-rantingnya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Maka akarnya akan merambat ke dalam dan dia akan tetap hidup. Saudara, kalau kita tidak punya persekutuan yang baik, tidak melekat dengan Yesus, mustahil kita bisa menjadi saksi. Malah kita menjadi onar, saudara. Malah orang berkata, percuma kamu menjadi orang pengikut Kristus kalau karakter dan sikapmu seperti itu. Ada banyak orang-orang yang mengatakan dia menjadi orang Kristen, tetapi tingkah laku perbuatannya tidak seperti Kristus. Tidak mencerminkan karakter Kristus. Tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Karena apa?
kurangnya persekutuan dengan Tuhan, kurangnya persekutuan dengan sesama. Mereka tidak mau menanti janji Bapa. Mereka tidak maunya hanya langsung terlihat spektakuler, maunya langsung mengalami karunia-karunia dan memakai karunia-karunia itu. Mereka tidak tahu sebelum mereka menjadi saksi-saksi Kristus, mereka harus duduk diam menanti Tuhan. Makanya doa itu penting, amin. Persekutuan itu penting, amin. Melekat dengan Tuhan itu penting, saudara. Dan yang kedua adalah untuk kita bisa kuat di dalam fondasi itu, dibaptis. Setiap orang harus dibaptis dalam Roh. Setiap orang percaya harus dibaptis dalam Roh. Dalam Yohanes pasal 3, saudara, berulang kali saya katakan bagaimana pada waktu malam Nikodemus datang kepada Yesus. Rabi, dikatakan, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk kerajaan sorga? Untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga, dikatakan oleh Yesus, engkau harus dilahirkan kembali. Dalam sejarah itu, dalam cerita itu, dia memakai logikanya. Bagaimana aku bisa dilahirkan dengan usia seperti ini? Bagaimana aku bisa masuk lagi ke dalam perut, dalam rahim ibuku? Mungkin ibunya juga sudah enggak ada lagi karena dia juga sudah tua. Tetapi Yesus berkata bahwa dia harus dilahirkan di dalam Roh. Bukan dia harus kembali ke perut ibunya lalu dilahirkan lagi, tapi kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Ini penting untuk kita masuk dalam sebuah kerajaan. Untuk kita masuk dan menikmati dunia yang fana ini, saudara. Saudara pasti dilahirkan dari rahim ibu masing-masing. Ada yang tidak dilahirkan dari ibu, saudara, atau langsung turun dari surga, jatuh langsung di dunia ini. Kita semuanya pasti adalah lahir dari rahim ibu masing-masing. Amin. Saya lahir di tengah hutan, saudara ya. Jadi anak ketiga, lahir di tengah hutan, di ladang. Kemudian nyawa saya sudah mau diambil oleh iblis katanya. Jadi ibu saya waktu melahirkan itu berperang dengan kuasa kegelapan, saling merampas. Dan puji Tuhan saya lahir dengan selamat, tidak ada bidan. Ibu saya memotong hari-hari kelahirannya sendiri, saudara. Hanya ayah saya yang menolong. Zaman dulu gampang sekali ya melahirkan 8 anak tanpa ada bidan desa. Waktu itu belum ada bidan desa. Hanya orang-orang yang bisa menolong adalah orang-orang yang sudah pengalaman zaman itu. Dan nama saya dibuat adalah nama yang istimewa, hadiah yang istimewa. Di tengah hutan mereka bisa mendengar berita luar, saudara. Karena apa? Di situ kami sudah mendengar Injil sejak kami masih kecil. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dibaptis dalam Roh. Jadi tidak ada orang yang lahir di dunia tanpa seorang ibu atau melahirkan. Demikian juga tidak ada bisa masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Roh Allah. Dia harus lahir di dalam Roh Kudus. Sebab bersaksi bukanlah sekedar menyampaikan informasi, saudara. Maka kita butuh kekuatan surga, kita butuh hidup yang baru. Tapi lebih berbicara tentang membagi hidup yang sudah diubahkan, yang sudah dibaptis, yang sudah diurapi. Membagi hidup bagi mereka yang belum percaya. Itu sebenarnya kita tidak boleh mendahului Tuhan dalam bersaksi. Karena yang menyuruh kita adalah Tuhan. Hanya kata orang saja Yesus itu penyelamat. Hanya kata orang saja Yesus itu penyembuh. Tapi kita tidak pernah bisa merasakan. Maka kesaksian kita itu sangat sulit. Itu hampir sama dengan Ayub, saudara. Itu sebabnya ketika dia mengalami banyak kesusahan, dia tidak bisa mengerti tentang rencana Tuhan dalam kesusahannya itu. Sehingga dikatakan bahwa mulai dari pasal 3 sampai pasal 36, saudara, Ayub itu hanya berkeluh kesah dan juga
membeberkan apa yang dia perbuat dengan apa yang dia lihat saja, apa yang dia dengar tentang Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah berbicara dari pribadi ke pribadi, selama dia berada di dalam kesusahan itu, dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan dari situ baru dia tahu, bukan hanya kata orang saja aku mengenal Allah, tetapi aku sudah melihat, mengecap, merasakan betapa Tuhan itu ada dan baik bagiku. Dan itulah yang menjadi kesaksian hidupnya. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, minta kepada Tuhan jangan hanya sekedar kita percaya tanpa menikmati. Kita harus menikmati sendiri. Lalu hasil apa yang kita nikmati itu, itulah yang kita saksikan. Tentu karena hubungan kita dengan Kristus. Jadi bersaksi itu sebenarnya gampang kalau kita menikmati. Orang bersaksi ketika melihat kejadian di jalan, dia akan bercerita dan menyaksikan secara lengkap. Beda dengan hanya melihat dari jauh. Atau beda dengan hanya apa kata orang. Oh, tadi ada kejadian di jalan sana. Kelihatannya tidak bergerak lagi. Mungkin sudah mati. Nah, tetapi berbeda ketika dia ikut di sana dan melihat kejadian itu. Bahkan kalau dia merasakan kejadian itu, wah saya tadi jatuh dan saya mendapatkan pertolongan. Dia bersaksi dengan gampang. Dalam mengiring Tuhan juga seperti itu. Ketika kita sudah mengalami keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu luar biasa, maka kita dengan gampang menjadi saksi-saksinya Tuhan. Itu sebabnya saudara, semua kesaksian kita harus berdasarkan hubungan dengan Tuhan dan berasal dari pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Berasal dari pergumulan kita yang sudah mendapat kemenangan dari Tuhan. Dan itu dimulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka bersaksi itu tidaklah sulit. Amin. Menceritakan kebaikan Tuhan itu tidaklah sulit. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan itu sendiri, saya yakin tidak akan pernah bisa melupakan dan meninggalkan bahkan murtad dari Tuhan, saudara. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Itu yang pertama. Bahwa kita harus membangun pondasi yang kuat untuk kita bisa menjadi saksinya Kristus. Kalau pondasi kita tidak kuat, mustahil bagi kita menjadi saksi Kristus. Padahal tujuan Tuhan adalah kita harus menjadi saksi. Amanat agung Tuhan itu sangat penting. Dan yang kedua adalah kita harus dipenuhi kuasa Roh Kudus sebagai kekuatan kesaksian kita. Harus dipenuhi. Ayat yang ke-8a itu ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kata kuasa di sini adalah dunamis. Artinya sumber kata itu diambil dari dinamit ya saudara. Yang menunjukkan kekuatan yang begitu dahsyat, meledak tetapi efektif. Kuasa yang tidak bisa ditanding dengan kuasa-kuasa yang lain. Bukan kuasa yang sifatnya politis yang diinginkan, yang diharapkan oleh para muridnya tadi. Kalau begitu menjadi rajalah bagi bangsa kami, menjadi rajalah bagi bangsa Israel. Bukan itu yang dikatakan oleh Yesus saudara. Walaupun itu yang diharapkan oleh para muridnya. Bukan kuasa yang sifatnya politis tetapi bersifat rohani. Agar berani bersaksi walaupun banyak tekanan. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 8 saudara, ketika mereka dengan berani bersaksi, maka aniaya mulai terjadi. Apakah mereka ketakutan dan tidak bersaksi lagi? Tidak. Mereka semakin tersebar luas, mereka semakin membumi dikatakan untuk memberitakan Injil itu ke seluruh dunia. Jadi tantangan yang mereka hadapi bukan untuk membuat mereka semakin
takut, tetapi semakin berani bersaksi tentang Kristus. Ini sebuah gambaran dan juga pelajaran bagi kita. Di zaman akhir ini Tuhan mau supaya kita tidak seperti murid-muridnya, hanya untuk memikirkan diri sendiri, bangsanya sendiri, supaya bangsanya dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Itu memang baik, tetapi tujuan utama Tuhan adalah supaya kita keluar dan memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Itu sebenarnya tugas kita, tugas utama kita. Dan itu adalah isi hatinya Tuhan, menjadi berkat bagi mereka yang belum percaya, menjadi saksi bagi mereka di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak mengenal kasih. Kita menunjukkan kasih di sana, kita menunjukkan keadilan di sana, kita menunjukkan pengampunan di sana. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan masih bergumul tentang pengampunan dan pengampunan, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi bagi mereka yang sulit mengampuni. Ada yang masih bergumul dengan pengampunan di sini? Amin. Sangat sulit mengampuni sampai hari ini. Terlalu sulit, terlalu enggak bisa, dia apa-apakan enggak bisa. Sampai mati pun aku tidak bisa mengampuni. Itu yang diungkapkan. Saya percaya tidak ada, amin. Karena itu menunjukkan kita belum dipenuhi oleh kuasa roh Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dipenuhi oleh kuasa dan hadirat Tuhan, saudara. Soal kasih, soal keadilan, soal pengampunan, itu bisa dilakukan. Bukan gampang, tetapi bisa dilakukan, bisa dilewati. Karena itulah tujuan Tuhan, agar kita menjadi berkat. Gereja Tuhan di zaman akhir ini hanya kebanyakan mementingkan gerejanya sendiri, kebutuhan gereja itu sendiri, kebutuhan kehidupan gereja itu sendiri. Tapi mulai hari ini saudara, mari kita bermisi. Misi itu adalah isi hatinya Tuhan. Kita tidak diciptakan Tuhan menjadi laut mati yang hanya untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Tetapi kita diciptakan Tuhan untuk menjadi danau Galilea yang bisa menyalurkan air ke tempat-tempat yang lain untuk menghidupi tempat-tempat yang membutuhkan. Sekecil apapun pemberian kita kepada Tuhan, kalau itu didasarkan dengan Tuhan, maka itu akan menjadi berkat. Jadi jangan pernah alergi dengan misi, saudara. Amin. Saya berharap supaya gereja kita akan muncul orang-orang yang suka bermisi. Karena itu isi hatinya Tuhan. Dan tidak pernah kekurangan orang-orang yang bermisi. Tidak pernah kekurangan. Karena kuasa itu bukan kuasa untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan, bahkan kuasa yang sifatnya politis Tuhan tidak suka. Kuasa yang sifatnya politis dalam gereja juga Tuhan tidak suka. Tuhan ingin supaya kita terbuka kepada dunia. Gereja kita terbuka kepada dunia. Kasih kita mereka rasakan. Saudara, jangan takut bersaksi karena dikatakan merasa tidak mampu. Memang dikatakan oleh dua malaikat itu tadi, saudara. Hai orang-orang Galilea, artinya hai kamu orang-orang yang lemah, orang-orang tidak punya kekuatan apa-apa. Kenapa kamu berdiri saja di situ? Ketika kita berada dalam kelemahan, keletihan mungkin kekurangan. Jangan pernah hanya berdiri dalam satu tempat itu. Keluar dan pergi, dikatakan menanti janji Bapa di Yerusalem. Sampai engkau dipenuhi di sana. Di sana akan terjadi perubahan hidup. Di sana akan terjadi anugerah. Di sana akan terjadi mujizat. Di sana akan terjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Pergi ke sana. Dan tunduklah kepada otoritas Tuhan. Tapi ada banyak orang yang sering tetap berdiri dalam satu tempat. Tidak mau kemana-mana. Tidak mau bersekutu. Tidak mau melekat dengan Tuhan, tidak mau bersama-sama berdoa.
Padahal dalam kebersamaan berdoa itu ada kekuatan, ada urapan. Semakin kita banyak bersekutu dengan Tuhan, semakin kita menerima kekuatan, sukacita, mujizat yang luar biasa. Roh Kudus memberikan keberanian, Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita kalau kita menanti dan menunggu di tempat yang Tuhan sudah tunjukkan. Hai orang Galilea, dikatakan, mengapa kamu tetap memandang ke atas? Kadang-kadang kita, saudara, ingin supaya berkat itu turunlah ya Tuhan, mujizatmu terjadi Tuhan. Tapi kita tetap berada dalam satu tempat. Kita tidak mau melangkah, kita tidak mau berusaha. Bagaimana Tuhan bisa lakukan perkara yang ajaib bagi kita? Dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah sangat penting bagi kita. Dan yang terakhir adalah bahwa kita harus mulai melangkah. Mujizat terjadi ketika kita melangkah. Roh Kudus tidak mau pernah tinggal diam dalam satu tempat. Mulai melangkah untuk membumikan kerajaan Allah. Ayat yang ke-8 bagian B. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dimulai dari lingkungan kita. Kalau di lingkungan kita, di rumah kita saja kita tidak bisa menjadi berkat, bagaimana kita bisa menjadi berkat kepada orang-orang di sekeliling kita? Bagaimana kita bisa menjadi berkat ke ujung dunia kalau di rumah saja kita sudah menjadi batu sandungan? Mengapa orang di rumah sendiri saja, di keluarga sendiri, di gerejanya sendiri malah menjadi batu sandungan? Karena dia belum pergi menanti janji Bapa. Orang yang duduk diam di kaki Tuhan, menanti janji Tuhan, pengurapan Tuhan, saudara, akan mendapatkan pembaharuan hidup. Hati yang keras menjadi lembut. Hati yang sulit diubahkan menjadi gampang diubahkan. Hati yang tidak punya pengharapan akan memiliki pengharapan, karena pengharapan pasti ada. Amin. Tapi maukah kita menanti di Yerusalem sana? Maukah kita yang mau taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Jangan hanya berdiri di tempat, tetapi pergi bersekutu dengan Tuhan. Dimulai dari lingkungan terdekat kita, dimulai dari hubungan kita dengan pasangan kita. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi pasangan kita? Amin. Atau perkataan kita selalu menyakitkan pasangan kita? Kata-kata kita kata-kata yang sangat nyelekit, bahasa Jawanya ya. Tahu nyelekit ya? Menusuk hati. Jadi saya, saudara, bukan sering ya, tetapi kalau perkataan suami membuat saya tersinggung, saya langsung ungkapkan ya. Pak, kemarin itu saya tidak senang dengan perkataanmu. Lalu suami saya bilang seperti ini, saudara, kalau aku terbuka perkataanmu lebih ngeri lah Pak, Ma, daripada perkataanku mungkin. Oh iya ya, benar juga ya. Tanpa kita sadari, kita merasa perkataan orang yang ada di dekat kita menyakitkan kita, tetapi kita nggak sadar ternyata perkataan kita juga menyakitkan mereka. Hanya ada yang terbuka, ada yang tidak. Kalau saya terbuka, kemarin di kalimat ini saya tersinggung, saya katakan ya. Kemudian anak saya bilang, Mah, perkataanmu sebenarnya paling menyinggung Papa loh, tapi Papa nggak pernah mengungkapkan, katanya ya. Baru saya koreksi nih, oh iya ya. Kadang-kadang kita tidak bisa menjadi berkat dalam keluarga karena perkataan. Maka perkataan kita harus kita minta supaya dikuduskan, diurapi oleh Tuhan. Karena itu akan membawa satu hal bahwa iblis bisa masuk di dalamnya. Dan kita tidak bisa menjadi berkat, saudara. Nah saudara, untuk kita bisa memiliki kata-kata kasih, maka kita harus melekat dengan Tuhan. Karena orang Kristen tanpa Roh Kudus itu lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Percaya enggak, saudara? Ketika seseorang percaya kepada Yesus, lalu dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka akan ada dikatakan roh-roh jahat bukan hanya sekali, dua, tapi 7 kali lipat datang ke orang itu kalau dia tidak membangun hubungannya dengan Tuhan.
maka dia 7 kali lebih jahat dari orang yang belum percaya kepada Yesus. Karena apa? Roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Dan itu ternyata kenyataan. Tetapi orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah orang yang sangat lembut dikatakan. Orang yang sangat baik. Karena apa? Roh Kudus yang memenuhi hatinya. Setia menjadi saksi. Itu kerinduan Tuhan, saudara. Bahwa hidup yang menghadirkan, membumikan kerajaan Allah, yaitu melalui tindakan. Tindakan apa? Ya tindakan kasih. Tindakan sikap kita yang adil. Kemudian kita melangkah dengan penuh pengampunan. Itu perlu kita lakukan. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu gampang kita lakukan. Kemudian bersaksi tentang Kristus yang hidup, bukan bersaksi tentang dirinya sendiri. Ada banyak saya mendengar ya kesaksian-kesaksian, bukan karena dia bangga dengan Tuhannya, tapi karena bangga dengan dirinya. Dia bersaksi dengan keakuannya, dengan kehebatan keluarganya, dengan kehebatan dirinya. Tapi tidak ada nama Tuhan yang dimuliakan di sana. Bukan itu yang tujuan Tuhan bagi kita. Tapi bersaksi tentang Kristus yang hidup dalam diri kita, bukan tentang kita. Sehingga kerajaan Allah itu menjadi nyata di sekitar kita. Biarlah aku semakin kecil dikatakan oleh Paulus, tetapi dia semakin besar dalam diriku. Nah saudara, janji Tuhan terus terjadi bagi kita sampai hari ini. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Janji Tuhan Yesus bahwa Roh Kudusnya akan memenuhi hidup kita. Itu adalah janji yang nyata bagi kita. Tujuannya adalah supaya kita setia bersaksi walaupun banyak tantangan. Walaupun kita berada di dalam banyak persoalan, tetaplah bersaksi. Tunjukkan kasih itu kepada sesamamu. Selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus agar integritas kita tetap terjaga dan ada roh keberanian untuk bersaksi. Hanya dengan kepenuhan Roh Kudus maka hidup kita akan tetap terjaga dan hidup kita akan tetap berani bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Apalagi anak-anak muda tidak akan pernah menjual Yesus untuk pasangan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin, anak-anak muda. Tidak akan pernah sekali Yesus selamanya Yesus, saudara. Karena dia adalah Allah yang sudah menyelamatkan kita. Itu sebabnya saudara, 10 hari ke depan nanti mulai besok sore, kita akan diberikan pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Dengan pembicara-pembicara yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Selama 10 hari itu jangan sampai saudara ketinggalan. Setiap jam 7 sore di tempat ini dan di Rejosari jam 7 sore juga. Ya Pak Gembala ya. Jam 7 di Rejosari dan jam 7 di tempat ini juga. Dengan tema-tema yang luar biasa tentang pencurahan Roh Kudus. Maka saudara boleh menghadirinya, menantikannya. Bahwa selama 10 hari itu saudara akan menerima sesuatu pelajaran dan juga hubungan yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Sehingga kerajaan Allah akan membumi melalui apa? Gaya hidup kita, melalui perkataan kita, melalui kesaksian kita, melalui hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itulah tujuan Tuhan dia naik ke surga. Untuk meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus turun. Dan kalau kita tidak menanti Roh Kudus itu memenuhi kita, maka tidak akan pernah bisa kita menjadi saksi yang bisa membumikan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Mari kita tunduk kepala saudara. Bersyukur kepada Tuhan bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan kita yang ada di dalam diri kita.